Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Liah Badriah, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah ekologi, serta rekan-rekan yang hadir pada perkuliahan hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas karunia dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul pada perkuliahan hari ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya hingga yaumul akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2, kelas D, akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat dengan saya sendiri, Saskia Fadila Nurrahman, dengan NPM 222154004, serta rekan-rekan saya. Pertama ada Siti Sulastri Agustina, kemudian Nilam Oktaviani, Vini Ajisti Putri, Siti Robiah Adawiyah, dan Dela Sari. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baik, yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Seperti yang kita semua telah ketahui, bahwa deforestasi ini berkaitan dengan aktivitas penebangan atau pembalakan liar yang dapat membahayakan makhluk hidup dan juga nantinya akan berdampak terhadap keanekaragaman hayati. Dalam setahun, hutan di Indonesia akan hilang atau dapat hilang sekitar 1,8 juta hektar akibat dari penebangan liar. Tetapi, pada pembaruan data terakhir yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa deforestasi di Indonesia pada tahun 2021 sampai 2022 mengalami penurunan sebesar 8,4%. Nah, hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan siklus hidrologi dan keanekaragaman hayati. Dalam siklus hidrologi, berperan sebagai penyimpan air alami yang esensial, sedangkan dalam keanekaragaman hayati berperan sebagai penyedia berbagai habitat bagi banyak spesies. Ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan deforestasi. Contohnya yaitu seperti kebakaran hutan, penebangan kayu, alih fungsi lahan menjadi pertanian, dan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, deforestasi ini juga akan berdampak terhadap siklus hidrologi dan keanekaragaman hayati. Dalam siklus hidrologi, karena tidak adanya hutan yang menyerap air, maka aliran permukaan akan meningkat sehingga akan menyebabkan banjir dan erosi tanah. Sedangkan terhadap keanekaragaman hayati, deforestasi ini akan menyebabkan kerusakan atau kehilangan habitat dan kepunahan spesies. Penelitian terhadap dampak deforestasi terhadap siklus hidrologi dan keanekaragaman hayati sangat penting karena memiliki dampak yang luas terhadap keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dampak deforestasi secara menyeluruh, tindakan yang efektif dapat diambil untuk melindungi hutan, mempertahankan keanekaragaman hayati, menjaga ketersediaan air untuk kehidupan manusia, dan ekosistem secara keseluruhan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana dampak deforestasi terhadap siklus hidrologi. Yang kedua, bagaimana dampak deforestasi terhadap keanekaragaman hayati. Yang ketiga, bagaimana upaya-upaya konservasi hutan dan restorasi ekosistem dapat memperbaiki dampak deforestasi terhadap siklus hidrologi dan keanekaragaman hayati. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya pengetahuan dalam bidang ekologi, lingkungan, dan kehutanan dengan menambah wawasan tentang bagaimana deforestasi ini mempengaruhi siklus hidrologi dan keanekaragaman hayati. Selanjutnya yaitu secara praktis. Penelitian ini dapat memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan langkah-langkah mitigasi yang efektif terhadap bencana alam seperti halnya banjir dan kekeringan yang dipicu oleh perubahan siklus hidrologi akibat dari deforestasi. Selain itu,
Penelitian ini juga meningkatkan kesadaran dan pengetahuan kita semua tentang pentingnya hutan dalam menjaga siklus hidrologi dan keanekaragaman hayati, serta mendorong partisipasi aktif dalam melakukan konservasi hutan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait kajian pustaka. Nah, untuk yang pertama, definisi deforestasi. Deforestasi ini merupakan sebuah proses pengurangan atau penggundulan hutan secara signifikan di suatu wilayah terutama terjadi akibat aktivitas manusia. Nah, yang mana aktivitas ini meliputi penebangan pohon yang bertujuan untuk kepentingan pertanian, peternakan, pembangunan infrastruktur, serta kebakaran hutan yang terjadi baik secara alami maupun disengaja. Nah, deforestasi ini merupakan sebuah kondisi yang tidak bisa dikembalikan ke alaminya tanpa adanya upaya rehabilitasi yang intensif. Adapun dampak dari terjadinya deforestasi ini yaitu dapat mengurangi luas hutan, kemudian terganggunya fungsi ekosistem, hilangnya habitat alami, dan dapat mengurangi keanekaragaman hayati serta dapat mempengaruhi siklus hidrologinya. Selanjutnya, yang kedua, siklus hidrologi dan peran hutan. Nah, siklus hidrologi ini merupakan sebuah proses pergerakan air melalui evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan sirkulasi antar atmosfer, tanah, dan lautan. Nah, dalam siklus ini, hutan memainkan peran yang penting, yaitu melalui proses evapotranspirasi, di mana air diambil oleh akar pohon dari tanah yang kemudian dilepaskan ke atmosfer melalui daun. Proses ini dapat membantu mengatur kelembaban atmosfer dan curah hujan lokal. Selain itu juga, akar pohon ini dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran permukaan, dan membantu menjaga kelembaban tanah. Nah, hal ini berfungsi sebagai penyangga alami yang dapat mencegah banjir, mengurangi erosi tanah, dan mendukung pengisian air tanah. Nah, ketika adanya penebangan hutan, maka terdapat beberapa dampak yang signifikan terhadap siklus hidrologi, yang mana dapat terjadi pengurangan evapotranspirasi, peningkatan aliran permukaan, dan erosi tanah. Selanjutnya, yang ketiga, keanekaragaman hayati dan fungsinya dalam ekosistem. Nah, keanekaragaman hayati ini merupakan tingkat variasi genetik, spesies, dan ekosistem di bumi yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menyediakan berbagai layanan ekosistem seperti pemurnian air, penyerbukan tanaman, pengendalian hama, siklus nutrisi, dan penyediaan bahan bakar alami. Adapun fungsi dari keanekaragaman hayati dalam ekosistem diantaranya yaitu pertama sebagai stabilisasi ekosistem, yaitu keanekaragaman hayati dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan menyediakan fungsi ekologi penting seperti penyerbukan, penguraian bahan organik, dan pengendalian hama. Yang kedua, sebagai ketahanan terhadap perubahan, yaitu ekosistem dengan keanekaragaman hayati tinggi lebih mampu bertahan dan pulih dari gangguan seperti perubahan iklim dan bencana alam. Yang ketiga, sebagai penyediaan jasa ekosistem, yaitu hutan menyediakan jasa ekosistem vital seperti penyimpanan karbon, pengaturan iklim, dan pemurnian air. Nah, dengan hilangnya keanekaragaman hayati, dapat mengurangi kapasitas ekosistem ini untuk menyediakan jasa-jasa tersebut. Selanjutnya, yang keempat, studi kasus dan temuan terkait dampak deforestasi. Pertama, studi kasus di hutan Amazon. Nah, deforestasi di hutan Amazon ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap siklus hidrologi dan keanekaragaman hayati. Hutan Amazon ini merupakan salah satu ekosistem hutan tropis terbesar di dunia dengan peran penting dalam regulasi iklim global. Nah, dalam penelitian menunjukkan bahwa adanya pengurangan tutupan hutan Amazon dapat mengurangi tingkat evapotranspirasi, meningkatkan suhu lokal, dan memperburuk kekeringan. Dengan hilangnya hutan dapat berdampak pada kurangnya kemampuan suatu wilayah dalam mempertahankan kelembaban dan mengatur curah hujan serta mempengaruhi iklim regional dan global. Nah, adapun dengan hilangnya habitat dapat berdampak yang sangat serius terhadap populasi spesies endemik, yang mana diantaranya banyak yang terancam punah. Dengan adanya penurunan keanekaragaman hayati di hutan Amazon ini dapat mengganggu fungsi ekosistem. Selanjutnya yang kedua, studi kasus di Kalimantan Indonesia. Nah, deforestasi di Kalimantan ini disebabkan oleh perluasan perkebunan kelapa sawit yang menunjukkan dampak yang serupa. Nah, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa
Konversi hutan menjadi perkebunan ini mengakibatkan adanya penurunan kualitas air, peningkatan erosi, dan emisi karbon yang lebih tinggi. Dengan adanya deforestasi dapat menyebabkan penurunan populasi spesies seperti orangutan yang sangat bergantung pada habitat hutannya. Nah, adapun dengan hilangnya tutupan hutan di Kalimantan ini dapat mempengaruhi siklus hidrologi dengan adanya pengurangan kemampuan tanah dalam menyimpan air dan dapat meningkatkan risiko banjir. Nah, selanjutnya yang ketiga, temuan yang terkait dengan perubahan iklim. Nah, dalam hal ini, deforestasi berkontribusi terhadap perubahan iklim global dengan cara melepaskan karbon yang tersimpan pada biomasa hutan ke atmosfer. Dalam penelitian menekankan bahwa hutan primer itu sangat penting untuk mempertahankan keanekaragaman hayati tropis dan bahwa pengundulan hutan itu memiliki dampak yang jangka panjang terhadap stabilitas iklim dan ekosistem global. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian. Nah, dari metode penelitian ini yang pertama yaitu ada pendekatan penelitian, yang dimana pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Nah, pendekatan penelitian kualitatif ini merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena secara keseluruhan, terutama yang berkaitan dengan makna, cara pandang, dan pengalaman pihak atau kelompok. Nah, pendekatan ini juga berfokus pada pengumpulan data deskriptif yang rinci dan kompleks, antara lain wawancara secara mendalam, observasi partisipan, atau analisis dokumen. Nah, dalam konteks dampak deforestasi terhadap perubahan siklus hidrologi dan penurunan keanekaragaman hayati ini, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi aspek interaksi antara manusia dan lingkungan alam yang lebih dalam dan tersembunyi. Untuk selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dokumentasi, yang dimana teknik pengumpulan data dokumentasi adalah metode pengumpulan informasi yang melibatkan pengumpulan data yang relevan dengan topik penelitian, seperti artikel ilmiah. Nah, metode ini juga sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung atau menjelaskan fenomena yang diteliti. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, informasi mengenai dampak deforestasi terhadap perubahan siklus hidrologi dan penyusutan keanekaragaman hayati yang komprehensif dan detail dapat dikumpulkan tanpa harus mengumpulkan data secara langsung. Nah, menganalisis artikel ilmiah juga dari berbagai sumber juga memberikan kami pemahaman yang komprehensif tentang masalah tersebut. Kemudian selanjutnya ada analisis data, yang dimana teknik analisis data adalah proses pengorganisasian, interpretasi, dan penarikan kesimpulan dari data yang dikumpulkan. Nah, teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif, yaitu proses mengatur data secara sistematik untuk menggambarkan dengan jelas karakteristik dasar suatu kumpulan data. Data atau informasi yang sudah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan cara mereduksi data agar data atau informasi yang dipilih merupakan bagian terpenting. Kemudian, data atau informasi yang disajikan secara sistematik dibentuk dalam sebuah laporan. Nah, setelah itu semua data atau informasi yang disajikan secara sistematik, kemudian yang terakhir dapat dilakukan penarikan kesimpulan dari data atau informasi yang sudah didapat. Baik, izin untuk melanjutkan presentasi. Di sini saya akan mempresentasikan pembahasan yang pertama, yaitu tentang dampak deforestasi terhadap siklus hidrologi. Indonesia merupakan negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia. Namun saat ini masih banyak orang yang belum menyadari peran penting hutan, bahkan semakin banyak orang yang melakukan penggundulan hutan secara besar-besaran. Berdasarkan perhitungan Yayasan Auriga Nusantara, Indonesia mengalami deforestasi hutan seluas 237.384 hektar sepanjang tahun 2023. Angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 230.720 hektar. Padahal hutan ini memiliki peran spesifik yang sangat penting bagi keberlangsungan siklus hidrologi alam. Jika terjadi deforestasi terhadap hutan, maka hal ini akan berdampak pada siklus hidrologi seperti terjadinya perubahan pola hujan serta banjir dan tanah longsor. Pertama, perubahan pola hujan. Deforestasi merupakan suatu kondisi di mana luas hutan mengalami penurunan yang disebabkan oleh kegiatan alih fungsi lahan dari hutan menjadi infrastruktur, pemukiman, pertanian, pertambangan, dan perkebunan.
Di Indonesia, Kalimantan Barat merupakan daerah yang menduduki peringkat pertama sebagai provinsi penyumbang deforestasi terbesar pada tahun 2023, yakni sebesar 35.162 hektar. Disusul oleh Kalimantan Tengah seluas 30.433 hektar dan Kalimantan Timur sebesar 28.633 hektar. Hutan berperan penting dalam siklus hidrologi karena dapat mengatur siklus air melalui proses transpirasi, yaitu proses penguapan dari tumbuhan. Deforestasi dapat menyebabkan tumbuhan yang melakukan transpirasi ini berkurang. Akibatnya, curah hujan akan mengalami penurunan karena uap air untuk membentuk awan juga akan berkurang. Studi modeling menggunakan skala makro dengan menggunakan AGCM, yaitu Atmospheric General Circulation Model, memprediksi bahwa penurunan curah hujan rata-rata jangka panjang setelah skenario deforestasi seluruh Amazonia, yang mana pembabatan hutan akan mengurangi fluks evapotranspirasi yang selanjutnya akan mengurangi recycling uap air sebesar 25-35% di kawasan tersebut. Dengan demikian, berkurangnya area hutan akibat deforestasi yang dilakukan oleh manusia dapat mengakibatkan penurunan curah hujan. Meskipun jumlah hujan total ini dapat berkurang, akan tetapi deforestasi juga dapat menyebabkan perubahan dalam intensitas hujan. Beberapa daerah dapat mengalami peningkatan hujan dalam periode tertentu sehingga mengakibatkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Kedua, banjir dan tanah longsor. Deforestasi dapat mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air karena tidak ada akar tumbuhan yang mampu menahan dan menyerap air, sehingga menyebabkan peningkatan aliran permukaan dan resiko banjir, terutama saat hujan deras. Deforestasi berpengaruh terhadap banjir, contohnya di kota Pekalongan. Deforestasi mengakibatkan berkurangnya area resapan air. Hal ini terjadi karena di kota Pekalongan banyak dilakukan alih fungsi lahan kosong menjadi lahan pemukiman dan industri seiring dengan pertumbuhan penduduk di kota tersebut. Kondisi resapan air di kota Pekalongan juga semakin kritis dari tahun ke tahun. Pada awalnya, di tahun 2011, kota Pekalongan dikategorikan tidak rentan banjir. Akan tetapi, pada tahun 2017, seluruh desa di Kabupaten Pekalongan Utara tergenang banjir seluas 1.249,420 hektar. Banjir yang disebabkan oleh deforestasi dapat menyebabkan kerusakan fisik pada infrastruktur seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, dan bangunan yang tergenang. Ini juga dapat mengganggu aktivitas industri dan perdagangan di kota Pekalongan, serta mengganggu produksi dan distribusi barang. Selain itu, banjir juga dapat mencemari air, meningkatkan risiko penyakit seperti demam berdarah, dan mengganggu mobilitas penduduk, serta menyebabkan banyak orang mengungsi. Kerugian sosial dan psikologis juga dapat terjadi akibat dampak terjadinya banjir. Selanjutnya, tanah yang terdeforestasi juga akan rentan terhadap erosi oleh air hujan dan tanah longsor, terutama di lereng yang curam. Contohnya adalah di dataran tinggi Dieng, di mana hutan yang dulunya menghijaukan bukit dan lereng gunung di Dieng telah digantikan oleh pertanian kentang selama 30 tahun terakhir. Deforestasi untuk pertanian ini meningkatkan risiko tanah longsor karena mengurangi tutupan vegetasi. Sebuah desa bahkan pernah hilang dari peta pada tahun 1995 karena tertimbun longsor di Bukit Pangamun-Amun. Hal ini menunjukkan bahayanya deforestasi terhadap tanah longsor. Nah, selanjutnya mengenai dampak deforestasi terhadap keanekaragaman hayati. Deforestasi ini memiliki dampak yang sangat merugikan terhadap keanekaragaman hayati di seluruh dunia. Ketika hutan-hutan ditebangi, habitat alami bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan dihancurkan, yang mana akan mengakibatkan kepunahan massal dan penurunan signifikan dalam keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati ini merupakan aset yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Karena setiap spesies itu memiliki peran yang unik dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, kehilangan keanekaragaman hayati dapat mengganggu pada rantai makanan, siklus nutrisi, serta fungsi ekosistem lainnya.
juga akan mengakibatkan ketidakseimbangan yang dapat mengancam kelangsungan hidup banyak spesies termasuk pada manusia. Nah, untuk dampak yang pertama yaitu hilangnya habitat. Kehilangan habitat dan kepunahan spesies adalah dua dampak serius dari deforestasi yang saling terkait. Nah, deforestasi atau penghilangan hutan secara besar-besaran dapat merusak ekosistem yang berfungsi sebagai rumah bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan. Nah, kehilangan habitat ini akan mengakibatkan spesies-spesies tersebut kehilangan tempat untuk berlindung, mencari makan, dan tempat berkembang biak. Deforestasi juga akan berdampak pada hilangnya habitat berbagai jenis spesies yang tinggal di dalam hutan. Karena sebagian besar tanaman dan hewan itu hidup di dalam hutan. Deforestasi akan mengakibatkan mereka tidak dapat bertahan hidup di sana. Dengan hilangnya habitat-habitat tersebut, maka akan menyebabkan terjadinya kepunahan spesies. Nah, hal ini bisa berdampak di berbagai bidang, seperti di bidang pendidikan, di mana berbagai spesies yang dapat menjadi objek penelitian itu akan punah. Selain itu juga dapat berdampak dalam bidang kesehatan, yang mana deforestasi dapat menyebabkan hilangnya berbagai jenis obat yang biasanya berasal dari berbagai jenis spesies hutan. Dampak yang selanjutnya yaitu spesies akan terancam punah. Nah, penyebaran deforestasi ini akan mengakibatkan menurunnya luas tutupan hutan dan hilangnya habitat sumber daya hayati dan mengancam kepunahan keanekaragaman hayati spesies serta ekosistem. Nah, deforestasi yang telah berlanjut di berbagai belahan dunia telah mengakibatkan kehilangan luas hutan yang sangat besar. Hal ini akan berdampak langsung pada banyak spesies, terutama yang endemik atau memiliki ketergantungan khusus pada habitat hutan tertentu. Nah, kepunahan spesies ini dapat memiliki dampak dalam jangka waktu yang panjang pada keanekaragaman hayati dan ekosistem secara keseluruhan. Nah, dampak yang selanjutnya, deforestasi ini juga dapat menyebabkan fragmentasi habitat, yang mana dapat menghambat pergerakan serta pertukaran genetik antar populasi yang akan menyebabkan penurunan keanekaragaman genetik dan meningkatkan risiko kepunahan lokal. Fragmentasi habitat ini akibat deforestasi Indonesia tidak hanya mempengaruhi spesies-spesies tertentu, tetapi juga mengganggu pada keseimbangan alami ekosistem yang penting bagi kelangsungan hayati dan fungsi ekosistem secara keseluruhan. Nah, fragmentasi habitat juga dapat mengisolasi populasi spesies di bagian-bagian yang lebih kecil dan rentan. Meningkatnya kemungkinan kepunahan akibat peristiwa alam atau tekanan dari lingkungan lainnya. Nah, deforestasi spesies yang terancam punah dapat memiliki dampak yang merugikan dan hanya bahkan sampai mematikan bagi populasi yang rentan tersebut. Proses deforestasi ini seringkali melibatkan pemindahan spesies dari habitat asli mereka ke lokasi baru yang mungkin kurang cocok atau tidak memiliki kondisi yang sesuai untuk bertahan hidup. Nah, oleh karena itu, maka dapat menyebabkan stres, ketidakmampuan beradaptasi dengan lingkungan baru, dan bahkan kematian bagi sebagian besar individu. Nah, deforestasi juga dapat mengganggu interaksi sosial dan hierarki dalam populasi yang dapat mengganggu reproduksi dan memperburuk kondisi populasi yang terancam punah. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi mengenai gangguan terhadap ekosistem, dampak dari deforestasi terhadap siklus hidrologi dan keanekaragaman hayati. Nah, adapun gangguan terhadap ekosistem yang disebabkan oleh deforestasi antara lain yaitu yang pertama ada gangguan siklus nutrisi, yang kedua ada gangguan siklus air, dan yang ketiga ada gangguan keseimbangan predator dan mangsa. Nah, yang pertama yaitu gangguan siklus nutrisi.
Gangguan pada siklus nutrisi merupakan salah satu dampak yang serius deforestasi terhadap ekosistem. Siklus ini melibatkan peredaran unsur hara antara tanah, tumbuhan, dan hewan dalam hutan yang sangat kompleks. Nah, ketika hutan mengalami deforestasi, pohon-pohon yang berperan penting dalam menyerap dan mengumpulkan unsur hara dari tanah akan hilang. Hal ini menyebabkan gangguan pada rantai makanan dan menurunkan produktivitas ekosistem. Nah, kehilangan nutrisi dalam tanah juga dapat berdampak pada hewan dan organisme yang ada di dalam tanah. Karena di dalam tanah terdapat interaksi kompleks antara organisme dan sirkulasi unsur hara yang seimbang. Nah, dengan adanya deforestasi, interaksi ini akan terganggu sehingga dapat menyebabkan rusaknya keseimbangan ekosistem yang ada. Yang kedua yaitu gangguan siklus air. Nah, yang dimana terganggunya siklus air dapat berdampak serius dan memiliki konsekuensi besar bagi iklim dan lingkungan. Hutan dapat memainkan peran penting dalam mengatur siklus air melalui proses transpirasi dan penguapan. Nah, yang dimana uap air yang dihasilkan akan membentuk awan yang akan berkontribusi pada curah hujan. Nah, proses ini dapat membantu menjaga keseimbangan siklus air, baik secara regional ataupun global. Nah, namun dengan adanya deforestasi dapat merusak mekanisme tersebut. Hilangnya hutan dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air. Nah, yang dapat mengakibatkan air hujan tidak dapat diserap dengan baik oleh tanah, yang cenderung akan mengalir di permukaan yang dapat menyebabkan tingginya risiko banjir. Nah, akan tetapi sebaliknya, jika hutan mampu melepaskan uap air melalui proses transpirasi, tanah akan mengering lebih cepat sehingga dapat menyebabkan kekeringan. Yang ketiga yaitu gangguan keseimbangan predator dan mangsa. Gangguan keseimbangan antara predator dan mangsa merupakan salah satu dampak yang sangat serius dari deforestasi terhadap ekosistem. Hutan memiliki struktur ekologi yang kompleks, yang dimana predator atau karnivora berperan dalam mengendalikan populasi hewan herbivora atau mangsa. Nah, populasi predator yang sehat membantu mengontrol jumlah mangsa dan dapat mencegah peningkatan populasi yang tidak terkendali dan menjaga kestabilan ekosistem. Penurunan jumlah predator dapat mengubah perilaku mangsa. Tanpa ancaman predator yang signifikan, mangsa dapat lebih berani dan mendekati wilayah yang lebih dekat dengan manusia, yang akan memicu konflik antara manusia dan satwa liar. Nah, dampak dari gangguan ini tidak hanya merugikan ekosistem secara keseluruhan, tetapi juga membawa dampak ekonomi dan sosial. Baik, izin melanjutkan kembali presentasi tentang upaya-upaya konservasi dan restorasi ekosistem dalam menanggulangi dampak deforestasi terhadap siklus hidrologi dan keanekaragaman hayati. Pertama, ada penerapan program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation atau REDD+. REDD+ ini adalah program PBB untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan. Indonesia menerapkannya sejak tahun 2010 dengan kerjasama multi pihak, dan hal ini berhasil untuk meningkatkan efektivitas dalam mengurangi deforestasi dengan bantuan sistem monitoring, pelaporan, dan verifikasi oleh satelit. Yang kedua, ada rehabilitasi lahan bekas tebangan melalui reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang gundul. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK telah melakukan rehabilitasi dengan reboisasi dan melibatkan masyarakat setempat. Hal ini mencapai tingkat keberhasilan penanaman lebih dari 80%. Upaya yang ketiga yaitu penegakan hukum pencegahan kebakaran dan penebangan liar. KLHK melakukan operasi gabungan di lapangan untuk mencegah kebakaran hutan dan penebangan liar dengan menggunakan drone untuk deteksi awal. Penegakan dilakukan secara ketat dengan penyidikan, penyitaan alat-alat berat, dan penegakan hukum yang meningkat 55% pada tahun 2019. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu, deforestasi merupakan suatu masalah yang serius yang dapat mengancam keberlangsungan lingkungan hidup dan kehidupan manusia. Hutan yang memiliki peran penting dalam menjaga siklus hidrologi alam, seperti mengatur pola hujan, mencegah banjir, dan menjaga kualitas air, namun dengan adanya deforestasi yang terus terjadi di Indonesia, menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti perubahan pola hujan, banjir, tanah longsor, penurunan kualitas air, dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Nah, dampak deforestasi terhadap siklus hidrologi juga berdampak pada masyarakat, seperti kerugian ekonomi akibat banjir, gangguan mobilitas, dan risiko kesehatan.
Nah, sebagai contoh, deportasi di Kalimantan yang sebagai besar disebabkan oleh perluasan perkebunan kelapa sawit dapat menunjukkan konversi hutan menjadi perkebunan yang dapat berdampak pada penurunan kualitas air, peningkatan erosi, dan emisi karbon yang lebih tinggi. Nah, oleh karena itu, langkah-langkah preventif dan restorasi perlu segera dilakukan untuk mengatasi masalah deportasi. Nah, adapun saran dari presentasi kali ini yaitu dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak deportasi terhadap perubahan siklus hidrologi dan penyusutan keanekaragaman hayati, terdapat beberapa saran yaitu diantaranya melalui upaya konservasi dan restorasi ekosistem, penerapan kebijakan yang ketat terkait pengelolaan hutan, edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan, partisipasi aktif dalam program penanaman pohon dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Nah, dengan adanya kesadaran dan tindakan yang konkret dari berbagai pihak diharapkan dapat mengurangi dampak deportasi sehingga dapat menjaga keberlangsungan siklus hidrologi dan melestarikan lingkungan alam di Indonesia untuk generasi mendatang. Nah, penting bagi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat untuk bekerja sama dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan demi kesejahteraan bersama dan keberlangsungan ekosistem yang ada di bumi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga dari apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.